dulu saya sembunyi. Karena saya beragama tapi tanpa Kristus. Saya melakukan ritual-ritual, menjalankan liturgi-liturgi, tapi tanpa Kristus. Makanya saya jago acting. Dalam Kristus, tidak ada bisa main sinetron. Karena bagaimanapun dalam Kristus, kita semua suratan yang dapat dibaca oleh semua orang. Terbuka dan semua orang harus baca kita. Kita tidak boleh sembunyi apa-apa. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kata Paulus, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk apa? Dipertimbangkan. Silakan cek, periksa. Pemimpinmu ini cocok tidak pimpin kamu. Gembalamu ini cocok tidak khotbah keras. Cek, periksa. Kalau temukan yang aneh-aneh tegur. Tidak mau lempar di flow bamora bongkar. Beta ada begitu. Saudara tanda mulu. Saya berhenti jadi gembala. Saya berhenti jadi gembala. Saya tetap ikut Yesus. Tapi untuk jadi pendeta. Khotbah kau ajar orang. Buka di sini. Buka di sini. Tidak. Saya stop. Penipu saya. Hanya menang di hafal ayat. Hanya menang fasilidah. Tahu-tahu ada yang tersembunyi. Silakan saya beri diri saya. Saya teladani Paulus. Silakan pertimbangkan pelayanan kami. Makanya dia berkata apa? Kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kalau merdeka harus belak-belakan. Kalau merdeka harus terus terang. Kalau merdeka tidak main sembunyi-sembunyi. Jemaat terkasih, pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini masih terambil dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat 12. Kita akan baca bergantian, nanti ayat 12 kita sama-sama ya jemaat terkasih. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8 jemaat terkasih. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12:23. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu mau menyampaikan firman-Nya bagi saya dan saudara. Dan kita semua meyakini bahwa firman Tuhan dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat nanti tetap berfungsi sebagai pelita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Melatok dan orang-orang sejenis Melatok adalah gembala-gembala kecil yang menggembalakan jemaat atau domba milik Sang Gembala Agung. Gembala sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Jadi tiap kali Tuhan Yesus memperdengarkan firman-Nya, sebenarnya dia sedang menggembalakan kita. Dia menuntun kita, mengarahkan langkah-langkah hidup kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, bisnis kita, usaha kita, rumah tangga, masa tua, masa muda, apapun itu, supaya tetap ada di rel yang Tuhan mau, yaitu rel kemenangan. Karena kita masih menyoroti tema besar, yaitu victory atau kemenangan, dan sorotan tema besar ini saat saya membahasnya, saya mengangkat sebuah subtema, yaitu kaitan antara kemenangan orang percaya dan kemerdekaan Kristen. Di mana kita sudah diingatkan bahwa
kita akan benar-benar mengalami kemenangan. Kemenangan kita menjadi nyata kalau kita benar-benar merdeka. Dan untuk bisa benar-benar merdeka, hanya satu yang bisa buat kita merdeka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Makanya Yohanes 8 ayatnya yang ke-36, Tuhan Yesus sendiri berfirman, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka dari apa? Yang pertama hukum dosa. Benar-benar merdeka dari apa? Yang kedua hukum maut. Benar-benar merdeka dari apa? Yang ketiga adalah hukum Taurat. Itu bagian pertama yang kita bahas tuntas di minggu-minggu yang lalu. Dan di minggu ini berdasarkan Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat 12. Kita menyoroti tentang tanda. Orang yang benar-benar dimerdekakan dalam Kristus itu seperti apa? Menurut nats kita yang adalah teladan Rasul Paulus yang sangat alkitabiah. Sudah ada bagian pertama yang kita soroti seputaran tanda seseorang benar-benar dimerdekakan dalam Kristus. Tanda yang pertama adalah lain dulu lain sekarang berdasarkan Filipi 3 tadi ayat 7 dan 8, di mana ayat 7 Paulus bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa? Semua yang dulu keuntungan itu ternyata penghalang dia menerima atau mengenal Kristus. Jadi kalau ada keuntungan-keuntungan tapi bukan penghalang, tidak ada masalah Bapak Ibu. Apalagi kalau keuntungan-keuntungan itu adalah keuntungan secara rohani, nggak ada masalah. Kita boleh bermegah dalam Tuhan, kita boleh berpesta dalam Tuhan. Tapi segala keuntungan yang Paulus punyai di masa lalu itu penghambat. Jadi Bapak Ibu terjemahkan sendiri, kira-kira keuntungan apa yang menghalangi kita semakin dekat dengan Kristus? Kira-kira keuntungan seperti itulah yang harus kita anggap rugi karena Kristus. Dan lebih tegas lagi di ayat 8, Rasul Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Masa lalu dia hebat. Dia orang penting, anggota dewan, Sanhedrin, pembuat keputusan di kalangan Yahudi waktu itu, punya nama besar, ya, punya latar belakang pendidikan luar biasa, smart, semangat, penuh terobosan, sampai dia dapat surat rekomendasi mandat untuk mengejar orang sampai Damsyik itu. Karena anak muda ini anak muda yang anak muda yang agresif sekali, tapi dianggap berpotensi. Tetapi ternyata potensi-potensi itu potensi penghambat dia mengenal Kristus. Maka dari itu di bagian akhir dari ayat 8 dia berkata, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Dan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tanpa melepaskan kita tidak akan memperoleh. Tanpa melepaskan penghambat-penghambat itu, seseorang akan menjadi Kristen begitu-begitu saja sampai masuk kubur. Saudara catat ini ya. Saudara tidak akan berubah. Kalau tidak berani melepaskan, engkau tidak akan memperoleh Kristus maksimal. Nanti begitu-begitu terus sampai napas satu mau masuk kubur tidak berubah. Maka dari teladan Paulus ini, teladan yang alkitabiah ini, kita belajar untuk melepaskan semua penghambat. Ya. Melepaskan semua penghalang yang membuat kita tidak mengenal Kristus dengan benar. Paulus berkali-kali membahas tentang kemerdekaan. Ya, merdeka. Dan memang itu dia ngomong di atas dasar dia mengalami anugerah, bukan hanya sekedar selamat, tapi betul-betul dimerdekakan dari 3 hukum itu. Hukum dosa, hukum maut, dan hukum Taurat. Paulus berbeda dengan orang-orang lain zaman itu yang juga menjanjikan kemerdekaan, padahal mereka sendiri tidak merdeka. Berkoar-koar tentang merdeka, tapi mereka sendiri terjajah. Berkoar-koar tentang kelepasan, padahal mereka sendiri jahat atau hamba-hamba kebinasaan. Paulus tidak.
Dia suarakan kemerdekaan karena dia benar-benar merdeka. Sebagai pembanding, Rasul Petrus mencatat ada orang-orang yang memang serukan kemerdekaan. Mereka tidak merdeka, omong kosong. Dalam 2 Petrus 2 ayat 19 dicatat demikian. Perhatikan Bapak Ibu. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Anda lihat itu. Terus. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Suarakan merdeka, merdeka, bebas, lepas, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada bla 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 bla. Tapi mereka sendiri hamba-hamba kebinasaan. Saya pikir ini bukan hanya berlaku bagi hamba Tuhan dalam konteks gereja. Tapi hamba Tuhan dalam konteks pemerintah pun harus dengar ini. Apalagi masa-masa kampanye ini. Semua kan serukan. Merdeka, menang, lebih maju. Boleh. Asal Anda sudah benar-benar merdeka. Kalau tidak omong kosong semua. Kalau tidak nanti susah. Makanya kita akan ada KKR hari Sabtu ini. Saya mau teriakan ini lebih tajam lagi. Di Tedis. Bukan cuma pendeta. Pemerintah juga hamba Allah. Jadi dua-dua harus omong bilang merdeka. Tapi saya benar-benar merdeka. Bukan tersembunyi lalu melakukan hal-hal kotor. Tidak bisa begitu. Itu merdeka palsu. Nah ini mirip orang-orang ini. Nah orang-orang ini sebenarnya mereka tidak bertobat sungguh-sungguh. Hanya pernah ada momen kelihatannya bertobat. Kelihatannya ambil keputusan. Kelihatannya mau melayani, padahal tidak sama sekali. Terbukti apa? Mereka bilang mengenal Tuhan, tapi mereka ceburkan diri lagi kepada dosa-dosa lama 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Iya, katanya dia sudah bertobat, kok dia kumat lagi dan kumatnya lebih parah. Perhatikan. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ini disayangkan ya. Disayangkan sekali. Seorang yang sebenarnya harusnya menyerukan kemerdekaan dengan kondisi memang sudah merdeka. Ini tidak. Hanya kelihatan saja buat keputusan. Tapi sesungguhnya tidak mengalami apa-apa. Mereka menceburkan diri lagi kepada kehidupan lama 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Mereka cocoknya disamakan dengan apa? 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Kebenaran itu memang menyakitkan. Bagi mereka cocok disebut apa? Anjing. Bagi mereka cocok disebut apa? Babi. Memang menyakitkan ya. Tapi itulah kebenaran. Paulus pernah bilang ini di Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-16. Sama-sama baca dulu. 1, 2, 3. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Karena kebenaran itu menyakitkan. Makanya banyak orang yang menyatakan kebenaran akan dimusuhin. Tapi bagi mereka yang sebenarnya sudah mengaku bertobat, pelayan menyuarakan kebenaran, dan kebenaran itu harusnya memerdekakan orang, tapi ternyata mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Yesus melalui Petrus berkata apa? Mereka cocok disebut peribahasa ini, yaitu apa? Anjing kembali kepada muntah, babi sudah bersih, mandi lumpur lagi. Yang dimaksudkan di sana bukan keseluruhan orang itu seperti babi atau anjing, bukan. Bukan berarti dia punya kaki 4, punya ekor lalu mulai bagonggong, tidak. Ya. Tetapi karakteristiknya sama. Anjing itu kan sudah muntah, dia makan kembali muntahnya. Babi itu mau kasih bersih kayak apa? Lihat lompor, bawaannya mau masuk lagi. Jadi Paulus bukan tipe begini. Makanya dulu Paulus berakting di balik jubah keagamaan. Berakting di balik ayat-ayat Alkitab. Berakting di balik
oh saya paham hukum Taurat, saya Farisi, saya punya kelebihan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan seterusnya. Tapi itu semua acting. Paulus jahat ternyata saudara-saudara. Dan dia bisa mengaku itu karena dia dimerdekakan. Karena salah satu tanda orang yang betul-betul sudah merdeka, yang lain dulu, lain sekarang adalah dia berani transparan. Dia berani belak-belakan. Dia pernah kasih tahu seperti apa dia dulu tanpa ditutup-tutupi. Dan saudara silakan lihat sekarang dia seperti apa. Bukan hanya omdo, bukan omong doang, bukan NATO, no action talk only, atau babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Tapi dia benar-benar berubah. Makanya dia bilang, coba cek masa lalu saya memang begini, jahat. Tapi dulu tetap anggap diri benar. Itu omong kosong. Pakai jubah keagamaan, tahu-tahu penjahat besar. Ini kelihatan ketika dia bongkar tentang kematian rohani akibat dosa kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal 2 mulai ayat 1, Rasul Paulus bilang begini, jemaat terkasih, perhatikan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lalu di ayat 3 dia kasih tahu bukan cuma kamu, saya juga dulu. Saya baca ayat 3 dia bilang apa? Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika apa? Kami. Jadi Paulus itu bukan tipe yang bilang, tidak, saya juga. Ini hamba Tuhan jujur. Dia tidak bilang, oh saya tidak pernah kotor, bukan. Saya dulu acting, jadi kotorku tidak kelihatan. Saya bisa tipu begitu rupa, sehingga orang selalu melihat, Paulus pemuda berbakat, Paulus pemuda paham ayat, Paulus pemuda yang bersemangat, Paulus pemuda yang agresif untuk kepentingan agama. Tahu-tahu tipu semua. Dan dia bongkar di sini. Dia bilang apa? Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging. Kami, saya juga Paulus bilang. Dan menuruti kehendak daging. Kalau mau lihat penjabaran daging, hawa nafsu di surat-suratnya yang lain. Paulus bilang apa? Percabulan, hawa nafsu. Hanya tidak kelihatan. Jadi ini pintar main sinetron. Terkutuklah tokoh-tokoh agama yang bersembunyi di balik jubah agama dan ayat-ayat. Terkutuklah, jangan omong bilang jemaat dulu. Kita babat dari tokoh agamanya. Babat dari gembalanya. Babat dari orang-orang yang katanya pemimpin. Itu harus dibedah dahulu. Ikan itu kan busuk dari kepala. Kalau pemimpin kotor, pemimpin rusak, dia mau gembalakan siapa? Dia mau jadi contoh apa? Tidak ada transparansi yang jelas dalam kehidupan pengiringannya akan Tuhan atau kepemimpinannya atau pelayanannya. Ya. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, Anda lihat di situ. Itu dulu. Tapi setelah dia dimerdekakan, dia tidak begitu lagi. Dia bilang, saudara-saudara, bahwa setelah saya menerima kemurahan, kemudian saya melayani, saya menolak semua perbuatan tersembunyi. Saya stop memutarbalikkan firman Allah. Seturut 2 Korintus ya. Pasalnya yang 2 Korintus 4 maksud saya. Ayat 1 Rasul Paulus bilang begini, Bapak Ibu terkasih. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Pasti, pelayanan itu pasti karena kemurahan Allah. Nah kalau sudah terima kemurahan Allah, Paulus bilang apa di ayat 2 saya baca. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Dulu saya sembunyi. Karena saya beragama tapi tanpa Kristus. Saya melakukan ritual-ritual, menjalankan liturgi-liturgi, tapi tanpa Kristus. Makanya saya jago acting. Dalam Kristus, tidak ada bisa main sinetron. Karena bagaimanapun dalam Kristus, kita semua suratan yang dapat dibaca oleh semua orang. Terbuka dan semua orang harus baca kita.
Kita tidak boleh sembunyi apa-apa. Amin, Bapak Ibu. Tidak boleh sembunyi apa-apa. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kata Paulus, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk apa? Dipertimbangkan. Silakan cek. Periksa. Pemimpinmu ini cocok tidak pimpin kamu. Gembalamu ini cocok tidak khotbah keras. Cek. Periksa. Kalau temukan yang aneh-aneh tegur. Tidak mau lempar di flow bamorata bongkar. Harus. Beta ada begitu. Saudara tanda mulu. Saya berhenti jadi gembala. Saya berhenti jadi gembala. Saya tetap ikut Yesus. Tapi untuk jadi pendeta. Khotbah kau ajar orang. Buka di sini. Buka di sini. Tidak. Saya stop. Penipu saya. Hanya menang di hafal ayat. Hanya menang fasilida. Tahu-tahu ada yang tersembunyi. Silakan saya beri diri saya teladani Paulus. Silakan pertimbangkan pelayanan kami. Makanya dia berkata apa? Kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kalau merdeka harus belak-belakan. Kalau merdeka harus terus terang. Kalau merdeka tidak main sembunyi-sembunyi. Amin, Bapak Ibu. Jadi memang tanda orang merdeka itu ya kayak Paulus ini. Masalahnya kita dilihat orang semua. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran ini perlu kita dengar terus menerus. Supaya kita jangan salah mengerti. Atau tersesat dengan pemahaman yang namanya hyper grace. Atau hyper Calvinis. Itu pemahaman yang mengatakan, oh karena Yesus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut dan hukum Taurat. Maka kita seenak-enaknya bikin dosa. Tidak demikian dong. Untuk mematahkan pandangan yang seperti itu pada zaman Paulus. Dan saya yakin pandangan itu semakin merajalela. Sekarang ini apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali pada kiamat nanti. Pemahaman sesat ini akan semakin kuat. Yaitu ya sudah, Yesus sudah mati di Golgota jadi kita bebas. Pokoknya Yesus sudah tanggung semua. Bukan begitu dong, tidak ada ajaran seperti itu. Kalau cuma Calvinis Alkitabiah, tapi hyper Calvinis sesat. Saudara-saudara, ini perlu ya supaya saudara mendengar istilah-istilah seperti ini di media sosial. Secara garis besar saya beri penekanannya. Kalau yang Calvinis itu dia bilang selamat sekali selamat tetap selamat. Tapi dia mendidik orang bertanggung jawab. Buktikan cintamu. Buktikan hormatmu kepada Allah. Melalui perilakumu, pelayananmu, pengorbananmu, penginjilanmu, taburan-taburanmu. Itu doktrin benar. Tapi kalau hyper, aduh kacau ini. Makanya Paulus mencegah mereka dalam Roma pasal 6 ayat 15. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang kelihatannya mulai berpotensi untuk hyper grace atau hyper Calvinis. Kira-kira jenis waktu itu seperti itu. Dia bilang begini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Iya, jangan mentang-mentang kamu selamat karena anugerah, karena kasih karunia, lalu kamu enak-enak bikin dosa. Paulus beri penekanan jelas di akhir ayat ini. Sekali-kali tidak. Tanda seru di situ. Tidak. Jangan kau anggap enteng. Tidak ada itu. Yesus sudah merdekakan kita. Kita harus tambah bersyukur kepada dia. Tambah hormat kepada dia. Jangan lagi jadi hamba dosa. 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kita hamba siapa? Kita taat dia. Kalau kita hamba dosa, dosa bilang kiri-kiri, dosa bilang kanan-kanan, dosa bilang tipu-tipu, dosa bilang selingkuh-selingkuh, dosa bilang ganggu orang pulaki, kau akan ganggu orang pulaki, dosa bilang ganggu orang pu istri, kau akan ganggu orang pu istri.
Dosa menggerakkan kita bikin nota fiktif, makan doi haram. Kita akan makan uang haram karena kita hamba dosa. Tapi berubah dong sekarang. Makanya di ayat 17 sama-sama baca jemaat 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18:23. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan apa? Menjadi hamba kebenaran. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Perkatakan dengan iman dalam dirimu dan diriku, aku hamba kebenaran, Melatok hamba kebenaran. Jangan takut omong. Speak up. Angkat bicara. Anak Tuhan itu tidak takut-takut bicara kalau memang ada di jalur yang benar. Karena kita menolak semua perbuatan tersembunyi. Aku bukan hamba dosa lagi. Enak aja lu dosa. Lu mau jadikan aku hambamu. Tidak. Aku hamba Tuhan Yesus. Dia telah mati bagiku. Aku hambanya. Ngomong aku hambanya. Minimal melalui saudara yang berani posting lagu rohani apa. Itu saudara sebenarnya sedang bicara. Saya Kristus punya. Menurut saya itu salah satu tanda ya dia malas tahu orang mau omong apa kok apa. Pokoknya di beta ruangan khotbah, putar khotbah. Di beta ruangan pagi belum ada kesibukan terlalu apa tuh lagu penyembahan. Sesore berikan air di pantai. Ya hiburan sedikit boleh. Tidak ada larang kok siapa yang bilang ikan air di pantai kok dosa dari mana. Tapi jam 4 pagi su ikan air di pantai. Baru mama suka keluar dengan pakaian ikan duyung. Ngapain? Mau bikin apa? Sampai orang ikan duyung sebunting berapa lama? Nah saudara. Jadi kita. Ini tanda penting ya. Tidak ada kita yang asik saya hidup transparan dulu ya. Beta di pesta dan beta di gereja. Beta tetap anak Tuhan. Beta di mall, beta di gereja. Lu mau cari celah apa? Beta soalnya main. Apalagi Kupang Kiciana, begini saudara hati-hati dong. Indonesia sekecil, dunia sekarang kecil gara-gara media sosial. Minta maaf, kita tentu menolak itu 2 Petrus 2 ayat 22. Ingat, 2. Mereka tuh seperti babi dan anjing kata Tuhan. Kita tidak mau begitu, kita hamba Yesus. Bukan babi dan anjing. Jaga kita punya segala macam hidup nih. Semua orang lihat kita. Bahkan ada tuh yang memang so lihat kita hanya mau cari kita pun salah. Supaya jemaat tahu itu. Oh ini nih yang muka selalu muncul di pelayanan nih. Oh ini nih yang berkontribusi nih. Ini nih yang suka menabur nih. Ini nih yang suka berkorban. Orang awasi kita. Jadi jangan main-main. Amin Bapak Ibu? Tidak boleh main-main. Stop sudah kalau selama ini suka main-main, jatuh. Lalu saudara bilang saya lemah. Oke lemah tapi jangan besar-besarkan kelemahan. Sebab Roh Kudus hebat. Dia pasti bantu kita. Kita lebih daripada pemenang. Bersama dia kita cakap melakukan perkara-perkara besar. Ya, jadi itu. Tanda orang benar-benar merdeka. Lain dulu, lain sekarang. Yang kedua, yang saya mau seberangkan kepada jemaat. Bahwa orang yang sudah benar-benar merdeka dalam Kristus menurut teladan Paulus. Saya catat di sini dia menolak. Atau membuang doktrin sesat yang lama yang dia pegang. Dan sekarang dia pegang kuat-kuat doktrin yang benar. Ini kelihatan di ayat 9 jemaat terkasih antara doktrin yang lama dan doktrin yang baru. Perhatikan. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Iya. Jadi saudara-saudara
ini luar biasa. Dulu dia percaya sekali yang namanya benar karena melakukan hukum Taurat. Sekarang tidak. Ya. Dia benar bukan karena melakukan, tapi karena anugerah. Karena kepercayaan. Makanya hampir 50% perjanjian baru itu adalah surat Paulus. Buat tangan Rasul Paulus, salah satu doktrin inti yang dasaria, yang dia soroti dalam setiap tulisannya adalah anugerah, 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 percaya, percaya, percaya. Bukan karena melakukan. Memang Bapak Ibu tak terhindarkan bahwa doktrin yang benar melahirkan perilaku yang benar. Sebaliknya, doktrin yang salah melahirkan perilaku yang salah. Sebagai contoh, supaya dekat dengan konteks kita, di kantong-kantong Kristen tertentu, apalagi di NTT Kota Kupang, kita orang NTT asli, jadi kita tahu persis itu. Kenapa? Dulu-dulu beberapa di antara kita, atau mungkin kebanyakan di antara kita, sering pergi omong-omong di kuburan. Ada doktrin yang kita pegang. Ada ajaran yang kita pegang, seolah-olah orang mati dan orang hidup itu masih bisa komunikasi. Kita pegang itu. Doktrin itu walaupun tidak tertulis, tapi secara verbal, ya turun temurun tuh, mulai dari opa pun kakak paling tua. Itu kasih turun sampai di ketong. Terus. Maka kita paling heboh dulu kalau acara 40 hari. Sekarang gereja sekelas Sinode Gemit saja sudah menolak 40 hari. Saudara tahu? Itu gereja yang menurut saya secara kuantitas salah satu sinode terbesar di Indonesia. Itu namanya Gereja Masehi Injili di Timor. Sutolak. Kalau GSJA sejak berdiri tahun 1900-an awal, sutolak. In sinode. Sudah tidak percaya itu. Karena kami diajarkan orang mati itu ya debu, tubuhnya dari debu kembali ke tanah, roh kembali kepada pencipta seturut pengkhotbah 12 ayat 7 di mana firman Allah itu berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tubuh kita sekarang yang facial, perawatan, badak mahal, parfum mahal. Dengar, debu. Debu. Jadi saudara tuh ada urus debu. Maksud saya silakan urus. Kalau debu itu diurus untuk kemuliaan Allah kan bagus dong. Amin. Debu-debu kinclong. Amin. Debu-debu menyala. Amin. Debu-debu dari istri kakak bos. Oh belum nyambung ya kakak bos ya. Film Timur lucu sekali. Saya sudah nonton. Jadi ini debu nih. Yang bara mas gantung di leher, di telinga, di kaki itu debu. Oh iya dong. Oh iya dong. Nah ini debu nih nanti kembali jadi tanah. Tapi roh kembali kepada pencipta. Jadi Kristen menolak doktrin sesat yang bernama roh gentayangan. Itu doktrin Indosiar. Gereja tidak percaya roh gentayangan. Nenek, bayi, om, tante, kerabat yang sudah meninggal sebelum 40 hari dia tidak kemana-mana. Dia akan keliling kampung itu memilih bekas-bekas kaki yang pernah dia injak. Jadi hati-hati sebelum 40 hari. Apalagi baru 3 malam pertama jangan keluar sembarang. Sebab kalau ketemu di jalan batabrak, lu mungkin kita kancing. Dia panggil, lu manyau. Ya artinya dia mati nanti lu ikut. Jelas ini doktrin sesat. Tapi kita cukup lama loh merayakan itu. Kita cukup lama loh. Sekarang banyak gereja sadar, mereka bilang jangan. Tidak Alkitabiah, tidak Alkitabiah. Itu yang mau jujur belajar Alkitab. Kalau mau pasang gengsi, tak usah. Tapi kalau mau belajar Alkitab, dia taklukkan dirinya di bawah firman, bukan dia pun sombong. Amin Bapak Ibu. Dan masih banyak contoh-contoh doktrin-doktrin sesat lain yang turun-temurun kita pegang. Satu di antaranya apa? Kita dulu didoktrin
Ya, kita selamat itu karena bantu-bantu. Kita ada bantu gereja sedikit, ya kita akan bantu panti asuhan sedikit. Apalagi orang-orang jahat tertentu, mereka pikir bisa tutup kejahatannya pakai amal. Ini lebih celaka. Jangan lihat kami model begini ya. Walaupun selingkuh kiri kanan, bersinah kiri kanan, main perempuan kiri kanan. Tapi aku tidak tega melihat orang susah. Kelihatan kepahlawan banget kan. Coba telusuri firman Allah. Bahaya ini pandangan. Siapa yang ajar kau? Dosamu ditutupi pakai amalmu. Dosamu ditutupi pakai sumbangan-sumbanganmu. Tidak ada. Karena syarat perbuatan baik. Yakobus 2 ayat 10. Buat harus sempurna. Buat 1, buat 9, salah 1, salah semua. Dengarkan ayat itu jemaat. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi tidak benar itu. Makanya Paulus yang dulu pegang mati-matian, salvation by works. Selamat karena usaha, selamat karena perbuatan baik. Tuhan restorasi hidupnya. Dia tidak lagi pegang doktrin sesat. Selamat karena usaha, selamat karena perbuatan. Sekarang dia pegang dan dia berkata, aku berdiri di atas kebenaran karena anugerah, karena kasih karunia. Makanya secara tegas dia nyatakan secara eksplisit di dalam beberapa tulisannya. Yang di atas tulisannya, gereja membangun fondasi yaitu doktrin. Dia bilang apa? Roma 3 ayat 27. Rasul Paulus menegaskan demikian. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Tidak. Melainkan berdasarkan iman. 28 sama-sama 23. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, saudara-saudara. Ya, orang yang tidak percaya pada kebenaran anugerah, dia akan mati-matian melakukan hukum Taurat. Dia lupa, itu berat sekali. Makanya di bagian lain, Galatia 3 mulai ayat 9, Rasul Paulus mengatakan begini, saudara-saudara. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Abraham itu dibenarkan bukan karena perbuatannya. Dia dibenarkan karena percayanya kepada Allah. Ya, 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saya sudah jelaskan ayat ini di waktu-waktu yang lalu. Apa? Tolong cek dulu. Baik, kita lanjut. Jadi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa syarat orang melakukan hukum Taurat itu seperti tadi, senada dengan Yakobus 2 ayat 10. Bikin hukum Taurat itu tidak boleh ada cacat satu kali pun, tidak boleh. Harus sempurna. Tidak sempurna terkutuk, Bapak Ibu terkasih. Makanya kita lihat di sini dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia. Artinya tidak terus menerus, bikin 5 kali, bolong 4 kali. Oh selamat. Itu Anda yang bangun imanmu di atas itu, pasti kita semua masuk neraka. Kita semua masuk neraka. Karena kita tidak mungkin sempurna, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Paulus juga tahu itu. Dulu Paulus yang bilang, saya tidak ada cacat. Tiba-tiba disadarkan oleh doktrin yang benar. Lalu dia bilang, aduh tidak bisa. Saya paling berdosa, saya paling kotor. Karena terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Tidak setia melakukan segala sesuatu tanpa kecuali. Itu hukum Taurat, total ada 613. 100 diantaranya berkaitan dengan hukum Sabat. Ya, hari Sabat saudara tidak boleh kemana-mana. Saudara punya pepaya sudah masak, tapi kan hari Sabat jangan coba-coba petik. Ya, sampai lu lihat dan lu sedih ketika kabau gigi di lu mata sendiri. Lu hanya bisa menangis, kan boleh gitu. Kan boleh, berat hari Sabat itu. Kerabat semua melahirkan di sumuku bukaan 8. Tapi karena hari Sabat, ngeri loh. Makanya Tuhan Yesus sembuhkan orang, sama mereka protes. Ini yang jelas-jelas tolong orang. Dia bilang, aduh dia bisa sembuhkan orang. Sebenarnya itu hukum salah. Ya makanya Yesus kritisi. Tapi kalau kita hidup di bawah
pengajar-pengajar sesat ini, wah repot. Ajaran-ajaran sesat. Orang bukaan 8, lu mau kutahan, tunggu sedikit lah sudah pas sahabat. Kau harus barana. Memberatkan sekali hukum itu. Makanya dia datang merdekakan kita. Amin. Makanya dia tidak ada lagi selamat karena perbuatan baik. Galatia 2 ayat 16 dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada Bapak Ibu. Sekali lagi, apakah kita dilarang berbuat baik? Tidak. Hanya doktrin kita sudah berubah sekarang. Sama kayak Paulus. Dulu berbuat baik untuk selamat. Sekarang tidak. Berbuat baik karena sudah selamat. Berbuat baik sebagai bentuk syukur. Berbuat baik untuk apa? Upahnya di sorga. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Tapi pemahaman harus benar. Saya tidak buat ini untuk selamat. Tidak. Saya buat ini karena saya cinta Tuhan. Saya buat ini karena saya bersyukur kepada Allah. Itu aja titik. Tak usah tambah-tambah lagi. Soal nanti Tuhan catat sudah pasti. Dan itu berkaitan dengan upah kita di sorga. Ya. Makanya Tuhan Yesus waktu kembali itu. Dia pisahkan domba sebelah kanan. Kambing sebelah kiri. Kepada domba-domba dia bilang apa? Waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Jadi saudara yang layani orang, hamba Tuhan, kasih makan, kasih minum, kunjungi penjara. Waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Waktu aku sakit, engkau kunjungi aku. Waktu aku tidak ada tempat tinggal, engkau beri aku tumpangan. Lalu mereka bilang, bila mana, kapan hal itu kami lakukan? Yesus bilang, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini karena dia saudaraku, engkau melakukannya untuk aku. Makanya saudara yang ada berkat lalu secara diam-diam ya, tak usah posting juga, pergi kirim sedikit di panti asuhan dulu. Cucu saudara ulang tahun, anak saudara ulang tahun, sekali-sekali bikin di panti asuhan. Supaya anak kita belajar, begini loh kalau anak-anak tidak ada orang tua. Begini loh kalau anak-anak yang orang tuanya hati binatang, yang buang dia dalam dosmi. Begini nih. Sedangkan kau punya orang tua yang sayang kau, habis-habisan untuk kau. Dari situ aja mereka belajar menghormati kita. Dan mentaati firman. Amin. Pergi bantu panti asuhan, pergi bantu orang susah. Secara diam-diam. Karena karakter domba-domba itu diam. Sudah bikin saya Tuhan kasih ingat, mereka masih tanya. Kapan ya? Hebat. Anak Tuhan begitu, sudah bikin banyak tapi lupa. Sudah bikin banyak tapi dia lupa sampai dia tanya. Bila mana? Kapan? Itu anak Tuhan sejati. Beda dengan Kristen palsu. Tuhan son tanya juga dia tak selesai. Ini beta yang usir setan. Serius. Itu makan puji itu. Tuhan son tanya dia. Tuhan son tanya, lu pelayanan apa son? Beta yang usir setan Tuhan. Itu Tuhan lihat kayak kerobai. Dia pikir Tuhan yang cipta sang ketong. Amin. Tuhan yang cipta, dia tahu mana fasik, mana son fasik. Yang fasik dia bilang apa? Saya buat kau untuk dibinasakan. Pahit ya ini firmannya. Tapi memang begitu nama karmana. Siapa mau melawan dia firman. Amsal 16 ayat 4. Buat apa Tuhan buat orang fasik? Baca sendiri. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Siapa mau protes? Orang fasik Tuhan cipta untuk hari malapetaka. Nah fasik ini yang hari Rabu kemarin beta buka. Fasik dong nih, hidup paling melawan firman. Ya, Tuhan bicara lain melalui juru bicaranya dari mimbar ini. Tuhan omong lain, pulang dia bikin lain. Tapi tetap di status ayat. Matius 6 ayat 33, kemenangan. Wow. Dia hanya menang di kutip ayat. Dia hanya menang di posting ayat. Tapi hidupnya bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan. Kepada kelompok fasik ini, Tuhan bilang, kau jangan kutip-kutip saya pun ayat.
Kau jangan bongkar bangkir saya punya firman. Jangan, kau tidak ada hak. Tidak boleh. Mazmur 50 ayat 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Tidak boleh. Kau orang Tuhan yang berfirman. Oh, ini saya cuma copy. Oh. Nah kalau saudara kepingin tanya WA atau ditanya jawab tanya. Saya bisa jelaskan lebih detail. Tapi saya hanya kasih contoh aja. Tuhan yang berfirman. Kepada orang fasik. Apa urusanmu menyelidiki ketetapanku? Lu bikin apa? Dengar-dengar khotbah. Kutip-kutip ayat. Ngapain? Kalau dengar tapi tetap selingkuh. Masih jadi perempuan piara. Masih piara perempuan. Ini perempuan nunjuk. Orang piara tuh anjing, babi, kucing. Don't you heran. Ada sesat dua tuh yang masih mau kena piara. Heran mau mati. Apa urusanmu? Menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Padahal apa? 17:23 jemaat. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ada yang baru datang ibadah sekali, mungkin dengar khotbah seperti ini. Pulang langsung bikin gosip di luar sana. Missing Grace terlalu banyak aturan. Kok ini Pontianak? Satu dia ini kan memang tidak mau berubah. Kau tahu su ajar, kok saya ini ajar nih pakai dasar apa? Kau saja yang memang setan pakai, tidak mau berubah, kau fasik tidak hormat firman, lebih gosip di sana. Tidak ada bikin hukum Taurat baru sih. Semua ini pelita, firman ini pelita, tuntun kita supaya jangan bengkok-bengkok. Karena kepada orang yang berbelat-belit, Tuhan bilang aku berbelat-belit. Kepada orang yang tulus, aku tulus. Kepada yang bengkok, aku akan bikin bengkok kau. Kan kita tidak mau begitu Bapak Ibu jemaat. Jadi kekasih Tuhan. Jadi doktrinnya harus jelas. Jadi terus berbuat baik saja Bapak Ibu. Tapi dengan pemahaman yang benar. Saya kalau tidak khotbah ini. Hanya gara-gara gereja ada kebutuhan jadi ini. Tak usah terlalu omong-omong. Bisa. Supaya orang memberi dalam kebenaran dong. Supaya orang memberi Tuhan senang. Bukan saya senang. Saudara bikin senang saya bikin apa? Target kita ibadah, target kita menabur Tuhan Allah senang. Bukan pendeta. Pendeta bisa senang, belum tentu Tuhan senang. Kalau pendetanya muka uang bagaimana? Dia senang, tapi Tuhan Allah belum tentu senang. Saya tidak mau jemaat memberi dalam pemahaman yang salah. Amin, kekasih Tuhan. Menaburlah dalam pemahaman yang benar. Bahwa itu hanya untuk upah, tidak untuk selamat. Ya, jangan berpikir Anda belum selamat. Percaya Yesus kau belum selamat. Bagaimana? Sudah. Amin. Makanya Alkitab bilang contoh perbuatan kecil yang lain. Air secangkir saja. Air dingin secangkir saja. Kita tidak kehilangan upah. Kalau kita kasih itu dengan tulus kepada hamba Tuhan melayani. Air secangkir saja. Matius 10 ayat 42. Jemaat baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun. Kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara pasti berkata. Secangkir saja tuh, air dingin, terjemahan 1985 bilang, air dingin satu gelas kecil dengan tulus. Makanya nanti kalau kita meninggal, perbuatan baik kita menyertai, tapi bukan menyelamatkan. Saya tunjukkan ayatnya ya, Wahyu 14, 12, 13. 12 bilang begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, terus? Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Mati dalam Tuhan ini orang yang sudah terima Yesus, sudah merdeka. Kalau tidak, dia mati dalam dosa.
Ini mati dalam Tuhan. Dua hal berbeda ya. Mati dalam dosa pasti masuk neraka sekalipun di agama Kristen. Mati dalam Tuhan pasti masuk surga. Tapi Anda lihat Tuhan bukannya persoalkan iman mereka, tapi perbuatan baik mereka juga. Perhatikan. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Amin. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi tidak mungkin jerih payah kita sia-sia. Tidak mungkin. Tapi sekali lagi bukan untuk selamat. Dan saudara punya jerih payah akan total di atas pemahaman ini. Saya buat nih hanya untuk syukur. Aduh itu pasti enak. Buat lebih plong. Kalau ada yang masih berbuat baik tidak dengan dasar ini. Saudara harus dimerdekakan dulu. Ada doktrin yang salah yang Anda pegang. Tidak boleh begitu. Ya, jadi melayanilah sebagai bentuk syukur. Dan soal upah kita Tuhan atur yang terbaik buat kita. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Poin yang ketiga, saudara-saudara, karena minggu depan harus tema lain. Kita harus tuntaskan victory pada minggu ini ya. Yang ketiga yang saya siapkan dalam catatan khotbah ini, tanda orang benar-benar merdeka adalah dia siap menderita untuk Kristus. Sudah siap itu. Makanya di ayat 10 dari pembacaan yang kita bahas ini, Rasul Paulus bilang begini, jemaat terkasih. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, kematian Kristus itu kematian apa? Kematian terhadap dosa. Rasul Paulus juga mau mati terhadap dosa. Dia tidak mau hidup untuk dosa. Jadi memang dalam penderitaan kita itu saudara-saudara itu luar biasa. Tanda-tanda orang yang sudah mulai berkemenangan atas dosa. Memang dia rela menderita badani untuk Kristus. Makanya kita bandingkan dengan 1 Petrus 4 ayat 1. Petrus bilang begini, saya baca buat saudara. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Perhatikan Bapak Ibu, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pemikiran atau pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Artinya dia menderita karena kebenaran, menderita karena kesaksian, menderita karena berani hidup transparan. Tidak ada yang disembunyikan lagi, pasti menderita. Tidak mungkin tidak. Dunia ini tambah jahat. Dan grup penjahat ini jauh lebih besar dari grup orang benar. Karena Tuhan bilang ada dua jalan. Jalan yang satu lebar, ini grup penjahat, grup kebinasaan. Sedangkan jalan yang satu sempit, ini grup orang-orang merdeka. Pasti menderita, tidak mungkin tidak menderita Bapak Ibu. Tidak bisa, pasti menderita. Ya, nah kadang-kadang kalau menderita ini kan kita sakit, mau berontak dan lain sebagainya. Tapi ada jurus terbaik. Seperti yang Paulus bilang, aku mau masuk dalam persekutuan penderitaan. Orang yang sudah bersekutu dalam penderitaan, bukan hanya bersekutu dalam penyembahan. Itu semua orang bisa. Angkat tangan, rentangkan tangan, ini semua mau. Tapi ini bersekutu dalam penderitaan. Caranya bagaimana? Orang kalau sudah bersekutu, dia kebanyakan merenungkan penderitaan Kristus. Sampai kalau dia menderita pun dia tidak terlalu urus penderitaannya. Saking berpikir tentang penderitaan Kristus, dia tidak pikir lagi penderitaan dia. Tak usah Kristus deh. Saudara yang pernah hidup susah. Saudara renungkan, saya kalau dengar orang-orang tua kami kalau bercerita. Saya pergi kunjungi Oma Manu Tede, lalu Oma cerita. Saya sudah dengar Pak Mel pun cerita, kurang menderita. Lalu beliau ceritalah penderitaan beliau. Bla bla bla. Saudara lihat. Orang hanya merenungkan penderitaannya yang lalu saja. Lalu dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Karena perenungan itu membuat dia tahu bersyukur. Membuat dia tidak lupa sejarah. Saya diambil dari mana? Saya diambil dari proses model apa? Beberapa jemaat cerita dia punya penderitaan dulu. Ya, sampai mau minum, mau makan sesuatu bisa. Pak Yusa kan, terlalu kapal batu sampai Tuhan pukul sampai ngeri-ngeri. Hanya mau minum, makan sesuatu bisa, nasi deh air. Orang kalau renungkan penderitaan seperti itu aja akan bikin dia, aduh Betson boleh lupa sejarah. Apalagi penderitaan Kristus.
Makanya kenapa kita disuruh ingat dia, ingat penderitaannya. Kita akan lupa kita punya penderitaan. Walaupun kita sedang menderita juga, tapi belum level. Belum level. Makanya di Ibrani, pasalnya yang ke-12 itu, ayatnya yang ke-1 dan seterusnya. Jemaat baca ayat 1. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tidak ada yang boleh jadi penonton, ini perlombaan wajib. 2, jemaat 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang apa? Tertuju kepada Yesus. Yesus yang mana? Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3 kita semua bilang begini, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Caranya bagaimana? Ingat dia. Ingat dia. Kita ingat kita punya orang tua penderitaan. Kita tambah semangat. Aduh, dia sudah menderita. Sekarang saya harus buat yang terbaik. Proses apapun yang terbaik itu untuk orang tua. Oh, apalagi Kristus. Dia Tuhan kita, dia Raja kita yang sudah buktikan pengorbanannya yang sempurna. Ingat terus, ingat terus. Jadi kalau dapat tantangan dia bandingkan dengan yang lebih parah. Biasa. Kenapa kau terlalu bayu? Makanya saya bingung, ada orang baru melayani. Hanya batas salah dan pelayan, sesu tersinggung sama pelayanan. Cabuk kumis dan bibir-bibir. Bisa model begitu. Hanya namanya pelayan semua di sini termasuk gembala Anda tidak sempurna. Ya sebenarnya memang kita juga ada kelemahan. Maka kadang-kadang orang tertentu juga lihat salah menilai. Gembala senyum bilang gembala dia suka karena aku. Beta ini asam lambung supaya saudara tahu. Itu asam lambung anak. Mus paksa senyum munafik ke mana? Ya tidak ada. Ini omong memang jadi saudara yang berdatang di sini. Ini gereja nih dari gembala sampai tim semusun sempurna. Jangan tak kaget-kaget di sini. Bab tua ke. Jangan. Andai kalau berdatang satu kali lu sepi gosip di luar. Lu tes dulu 6 bulan dulu baru tahu. Baru 2 jam. Satu kali itu kan 2 jam. Dia bikin kesimpulan lebih dari sulam lama dan ketong. Jadi, mari saudara-saudara siap menderita untuk Tuhan. Amin. Terakhir, beberapa wajah mencurigakan ya. Tidak apa-apa, beta tuh tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Terakhir, kata ame perjamuan 4. Paulus itu, tanda orang sudah dimerdekakan, tidak sombong rohani. Tidak rasa diri sempurna, tidak ada. Coba lihat ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Tidak, aku tidak sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Aku sudah ditangkap, tapi aku ini belum sempurna. Bapak Ibu, kapan kita sempurna? Di sorga. Ibrani 12 ayat 23 jangan lupa. Kita semua ini sempurna di sana. Nah ini bagus di akhir poin ketiga saya sempat singgung ini. Diperteguh dengan poin keempat disertai dasar ayat ini. Dan kepada sama-sama 1, 2, 3. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di mana? Di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Di sini belum sempurna. Ya saudara, kalau keliling cari pendeta sempurna, saya yakin Anda tidak akan ketemu. Tapi tentu ini bukan rekomendasi supaya kita dengan alasan tidak sempurna lalu sengaja bikin jadi batu sandungan ya.
lalu sengaja membuat orang lain tersandung dan orang lain. Tidak, tentu bukan. Karena poin kita menurut Filipi 3 ayat 12 ini dia bilang, aku memang belum sempurna. Karena tahu diri belum sempurna, aku kejar. Amin. Beda dengan orang yang bilang, aku tidak sempurna, jadi aku mundur-mundur. Itu salah dong. Kalau harusnya spirit seperti Paulus, seseorang yang benar-benar merdeka, oke lah, aku sempurna di sorga. Di sini aku belum, tapi aku kejar. Kejar apa? Sepanjang ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12, yang dia kejar adalah kejar untuk mengenal Kristus lebih lagi, lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Amin. Saudara harus lebih kenal Tuhan Yesus daripada kenal saya. Sebaliknya demikian. Jangan kenal pendeta. Dia kenal. Pendeta dia kenal. Bab tuh begini. Tapi kalau saudara tidak kenal Tuhan, percuma. Umatku binasa karena tidak mengenalku, kata Tuhan. Amin. Jadi kenal Yesus lebih lagi. Karena kita, walaupun belum sempurna, sedang menuju kesempurnaan. Di mana kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Bandingkan dengan Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-28 dan 29. Jadi semua peristiwa yang terjadi di hidup kita itu Allah pakai supaya kita semakin baik dan semakin sama dengan dia. 28, 29, 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu di situ tuh, segala hal, segala keadaan tuh Tuhan pakai untuk kerja membentuk kita. Sakit, penyakit, omongan orang, proses ekonomi, ya fitnah-fitnah yang kita terima, ya kita punya semua tantangan, kesakitan, apapun yang Allah karuniakan supaya kita alami, Allah memang sengaja untuk bentuk kita. Supaya apa? 29 sama-sama 23. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kenapa semua hal ini membentuk kita? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dengan demikian kita tidak ada yang mengeluh, bersungut-sungut. Karena kalau bersungut-sungut, nanti kita susah sendiri Bapak Ibu. Ya, rubah itu mulut yang suka boto-boto, tidak jelas. Mengomel-mengomel, tidak jelas. Kesalah suami, kesalah istri, kesalah mama, kesalah bapak, kesalah anak, kesalah pendeta, kesalah pelayan, kesalah Pak Lurah. Pak Lurah, salah apa dia? Dia juga bilang, bicu bingung. Kan ada orang yang begitu toh. Dia ada bakalan di pembini nih. Biar bakalan di pembini. Bakalai hebat, uncang. Pak RT lewat. Kenapa Bapak? Lu juga tapa lu. Pak RT bilang. Potong ini kan ketua rukun tetangga. Dia ada emosi di pembini. RT lu juga injak. Pak Yesus Tuhan tolong. Kenapa kok Om Sius tambah jahat begini? Contoh kalau Om Sius ya. RT juga mau pukul. Ada orang dia ini isi pulsa listrik, ya kan? Tapi kok listrik main mati, main gangguan dia emosi telepon PLN. Mungkin emosi, tekan tol cepat, pampu nomor. Air. Di depan otak nih PLN, dia bilang ini angka cuci semua. Emosi dulu mas telepon rumah tuh. Tuh angka, halo. Hei, pasal coba. Cuci mati pun ini yang angkat telepon ini. Pasal PLN tuh mak ketompam. Hei, bason juga sama sa. Air juga mati juga kok. Sama sa basong semua sama. Dia tuh padahal dia emosi. Salah, tapi karena lu juga loh. Karena air juga ada masalah sedikit. Saudara, mari kita belajar. Belajar mengenal Tuhan. Amin. Tak usah sungut-sungut ya, perlu-perlu. Tuhan kasih ingat lihat Israel tuh di 1 Korintus 10. Mulai ayat 9 semua habis. 9, perhatikan saudara.
9, silakan baca dulu ya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Kau dong bikin apa? 10. Perhatikan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Itu kan. Kenapa Tuhan tulis ini? Mari 11 kau baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi siapa? Kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya percaya jemaat diberkati, maju terus jemaat, kita kejar. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari.